Om Swastiastu. Saya Friska Damayanti, NIM 2019 110032 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen bimbingan dan konseling. Saya akan membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya di suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Pertama, menurut Terry dan Dreff menyatakan manajemen mempunyai beberapa esensi, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses kegiatan. Yang kedua, manajemen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen memanfaatkan sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Sugio menyatakan manajemen bimbingan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dari pengorganisasian, pergerakan, dan memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan konseling mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Gibson menyatakan manajemen bimbingan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen bimbingan konseling. Yang pertama, untuk mengenal diri sendiri dan peserta didik. Yang kedua, untuk menerima sendiri. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Yang kelima, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan bimbingan konseling. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan BK dapat dikatakan sebagai suku guru yang ketiga dalam sistem pendidikan di sekolah selain pembelajaran dan administrasi sekolah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dicapai dalam pelaksanaan perencanaan bimbingan konseling. Yang pertama, ada analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, penentuan tujuan BK. Yang ketiga, analisis situasi sekolah. Yang keempat, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, penetapan metode pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, penetapan personil dan fasilitas. Selanjutnya, yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan BK, yaitu tahap pelaksanaan dan pengarahan. Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program BK. Ada dua jenis program, yaitu yang pertama program tahunan dan program layanan bagi pembimbing. Yang pertama, program tahunan artinya program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu pada setiap semester. Yang kedua, program layanan bagi setiap guru pembimbing artinya setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan di setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa. Pelayanan BK terdapat 2 jam pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan non-tatap muka. Ada 9 peran guru BK, yaitu yang pertama sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitor, fasilitator, mediator, dan evaluator. Langkah-langkah pelaksanaan BK yang ketiga, yaitu tahap evaluasi pelaksanaan BK. Evaluasi pelaksanaan BK merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan BK di sekolah pada khususnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan BK secara umum adalah yang pertama, mengetahui kemajuan program BK. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan BK secara khusus. Yang pertama, menilai secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Yang kedua, memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas. Yang ketiga, mengetahui jenis layanan. Yang keempat, mengetahui tingkat partisipasi staf atau personil. Yang kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi program BK. Yang keenam, memperoleh informasi. Yang ketujuh, membantu mengembangkan kurikulum di sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Yang pertama, evaluasi program yang efektif menurut pengenalan. Yang kedua, evaluasi program yang membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi program membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Yang keempat, evaluasi program menuntut umpan balik dan tindak lanjut.
Yang kelima, evaluasi program hendaknya terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga, pendekatan dan metode evaluasi pelaksanaan program BK ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan metode survei. Prosedur yang dipakai dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang masukan siswa, proses dan hasil yang merupakan keluaran program. Yang kedua, pendekatan dan metode eksperimen. Pendekatan ini merupakan kegiatan melakukan evaluasi, tetapi prosedurnya memakai model riset eksperimen. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan sebagai objek telaah kasus. Yang keempat, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personil pelaksanaan bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi personil dalam pelaksanaan tugasnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.